Halo, selamat datang di One Stock Research. Di episode kali ini kita akan membahas tentang saham yang menurut saya anomali ya. Karena pergerakannya ini sangat aneh karena dia ini sempat di bawah 50 tapi terus naik arahnya tuh bukan arah FCA ya. Arah FCA kan 10%. Nah, dia ini arah sampai 35% dari harga di bawah 51. Nah, menurut saya ini sahamnya sangat anomali ya karena seharusnya dia kalau di bawah harga 51 masuk FCA dan FCA itu seharusnya 10% ya. Meskipun dia terlepas dari semua tato ya, semua tato berkaitan dengan laporan QA-nya dan sahamnya apa, mungkin kita akan bahas di next-nya ya. Nah, jadi sahamnya adalah saham CENT ya, saham CENT ya. Ini dia ini sebelumnya milik Norstar ya. Si Norstar ini cabut terus diakuisisi oleh EPID Holding. Jadi sebenarnya ini berita dari tahun 2022 ya, makanya saya bilang sahamnya ini anomali karena dia ini diakuisisi dari tahun 2022, cuma nanti kita akan bahas anomalinya seperti apa. Nah, jadi si Norstar ini dia ini ngelepas CNT ya, ini sebesar 76,79%. Jadi si EP Holding ini membeli dari Norstar itu 76,79%, di mana selanjutnya dia ini mengakuisisi lagi dari Clover Universal. Itu sisanya ya, sisanya dari 96,17%. Nah, untuk harganya berapa? Harganya sendiri kalau kita lihat si Norstar ini ngelepasnya itu di harga 224 ya. Terus si EPID ini beli juga dari Clover itu harganya ini kalau kita lihat 227. Jadi rata-rata harga akuisisinya sih 225 lah ya. Kita anggap rata-rata di harga itu. Nah, kalau kita lihat ya, setelah pelepasan ini Clover ini melakukan klarifikasi ya, sorry. Nah, dia ini menyatakan bahwa sahamnya ini dilego ya. Dilego itu ternyata di harga 198. Ini senilai 2,03 triliun ya pada 7 Juli tahun 2021 dan ini sifatnya adalah divestasi langsung atau perusahaan ini lepas secara langsung. Ini dinyatakan langsung oleh direkturnya Clover langsung ya. Dan kalau kita lihat sih si CENT ini dia ini memiliki menara telekomunikasi yang cukup besar ya. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir dia ini rajin mengakuisisi ya. Rajin mengakuisisi menara telekomunikasi teman-teman. Nah, mungkin ini kita bisa lihat ya bahwa transaksinya ini pakai broker LG ya, atau pakai broker Trimegah. Ini kalau teman-teman bisa lihat, dia pakai broker LG, pakai AI ya, pakai UOB, dan ini pun transaksinya ini udah lama. Jadi bukan transaksi yang 1 atau 2 bulan kemarin ya. Ini transaksinya itu udah 3 tahun yang lalu, bahkan 4 tahun yang lalu ya, kalau kita ngomongin tahun 2021. Cuman anehnya itu di sini. Anehnya itu Stockbit ya. Stockbit ini baru update bahwa si EPID Holding ini baru mengakuisisinya ini pada tanggal 6 Maret tahun 2025. Ini baru ke update ya. Ini kan kalau kita lihat sebelumnya kan 0% ya. Sebelumnya 0%, habis itu di tanggal 6 Maret 2025 si EPID Holding ini memegang 92,17%. Nah, ini kan menurut saya anomali ya, karena transaksinya kalau teman-teman bisa cross check ya di broker summary-nya, ini transaksinya ini terjadi 3-4 tahun yang lalu. Tapi mengapa ini ya baru diupdate itu tanggal 6 Maret tahun 2025? Apakah ini berkaitan dengan transaksi akuisisinya yang lama sehingga mungkin baru deal atau mungkin baru selesai semua transaksinya itu di tanggal 6 Maret tahun 2025 dan baru diupdate lewat ke C ya. Diupdate lewat ke C, akhirnya Stockbit baru update ya. Nah, anomali selanjutnya adalah harga sahamnya. Nah, harga sahamnya kalau teman-teman lihat, ini kan dia kan naik 2 reject atas ya. Ketika
sahamnya ini, nah ini teman bisa lihat, nah dia kan naik ya, naik lebih dari 27% itu di dalam 2 hari ya. Ini 1 hari ini naik 27% dan 2 hari naik lebih dari 30%. Dan menurut saya sangat anomali ya, karena ini kan harganya dimulai dari harga 40 ya. Harga 40 kalau kita mengikuti aturan ya, aturan dari bursa, seharusnya sahamnya ini belum keluar dari FCA ya. Belum keluar dari FCA karena kalau misalkan sahamnya ini adalah di saham papan pengembangan, sahamnya ini seharusnya belum bisa keluar dari harga 50 ya, artinya sahamnya seharusnya belum bisa arah di atas 10%. Karena dia kan harganya di bawah harga 51 ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya ya di awal ya, bahwa sahamnya ini terlepas dari semua masalah keuangannya udah selesai. Ketika sahamnya ini di bawah harga 51, dia tidak akan keluar dari FCA. Karena aturan FCA nomor 1, harga saham jika dia masih di bawah harga 51, dia tidak akan keluar dari FCA, terlepas harga rata-ratanya dia mungkin selama 3 bulan terakhir ya, 3 bulan terakhir saham SEN harganya harus di atas 51 ya. Apakah teman-teman bisa lihat juga apakah SEN selama 3 bulan ini dia harganya di atas 51? Itu tidak, teman-teman. Ternyata enggak juga. Makanya ini saham yang menurut saya sangat-sangat anomali, dan saya pun kaget bahwa harga sahamnya ini ketika harga di bawah 51 ya, itu dia reject atas sampai 30%. Kira-kira menurut teman-teman ini gimana ya? Apakah ada aturan FCA yang terbaru? Mungkin bisa bantu ya, tulis di kolom komentar. Dan apakah saham SEN ini nantinya akan bisa balik ya ke harga akuisisinya? Mungkin teman-teman bisa analisa kembali ya, apakah nanti pengendalinya akan mengembalikan harga SEN di harga akuisisinya ya, mungkin di kisaran harga 200 sampai 225. Kalau kita lihat dari harga sekarang di harga 120, mungkin ada potensi upside mungkin 70 sampai 80% ya dari harga sekarang. Dan ini adalah bersifat informasi ya, jadi saya disclaimer, bukan saya bermaksud untuk pom-pom karena harga sahamnya saat ini udah naik sangat tinggi ya. Jadi bisa dianalisa kembali, karena kalau kita lihat kemarin waktu dia naik itu ada gap up ya, gap up meskipun dengan volume yang tinggi ya. Kita lihat volumenya kan sangat tinggi ya di 2 hari terakhir ini ya. Dan menurut saya si SEN ini ada potensi akan ada suatu hal atau aksi korporasi ke depannya yang sangat menarik ya. Mungkin ada kerjasama dengan institusi tertentu atau mungkin kerjasama dengan perusahaan lain ya yang sekarang lagi ekspansi besar-besaran ya, mungkin di sektor yang sama. Saya kurang tahu, cuman yang pasti ketika harga sahamnya naik dengan anomali seperti ini, itu pasti ada hal yang mungkin akan dikejar ya ke depannya, seperti itu. Oke, mungkin saja dari saya, mungkin bisa tulis saja ya pertanyaan yang ada nanti di kolom komentar, dan barangkali ada yang mau kontak saya bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi pada video kali ini. Oke, sampai jumpa di next video.